Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Guru Uncu KFV di sini. Kali ini kita mau bahas materi kimia kelas 10 semester 1. Dan ini adalah bab yang pertama. Hakikat dan peranan ilmu kimia. Oke, yang pertama, siswa bisa memahami peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu memahami hakikat ilmu kimia. Dan yang ketiga, menerapkan sikap ilmiah. Yang keempat, memahami prosedur keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang kelima, menjelaskan konsep tentang materi dan klasifikasinya. Yang keenam, membedakan unsur, senyawa, dan campuran. Yang ketujuh, menjelaskan teknik-teknik pemisahan campuran. Oke, itu tujuan pembelajaran dari bab yang pertama ini. Kemudian kita lihat subbab yang akan kita bahas apa saja ya. Oke, untuk bisa mencapai tujuan dari pembelajaran, kita akan bahas beberapa subbab. Yang pertama, peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, hakikat ilmu kimia. Yang ketiga, metode ilmiah. Yang keempat, keselamatan kerja di laboratorium. Dan yang kelima, mengenal bahan kimia di laboratorium. Oke, langsung saja kita bahas subbab yang pertama, peranan ilmu kimia dalam kehidupan. Nah, subbab pertama ini menjawab pertanyaan tentang kenapa saya harus belajar kimia. Kenapa sih kita harus belajar kimia gitu ya. Nah, kalau kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, keadaan kita dari mulai misalkan mandi, keperluan mandi, kemudian barang-barang yang ada di rumah kita, lalu peralatan yang kita pakai itu rata-rata adalah bagian dari ilmu kimia, adalah penerapan dari ilmu kimia. Contohnya misalkan kita mandi. Nah, mandi itu butuh misalkan pasta gigi gitu ya. Kemudian pasta gigi, ada sikat gigi, ada sabun, kemudian sampo ya. Lalu setelah mandi misalkan yang laki-laki pakai minyak rambut. Nah, itu juga penerapan dari ilmu kimia ya, banyak bahan-bahan kimia. Nah, bisa juga kimia peranannya dalam ilmu kedokteran gitu ya. Kedokteran contohnya saja misalkan hemodialisa, di sini contohnya cuci darah ya. Cuci darah. Cuci darah ini buat apa sih? Cuci darah ini untuk menghilangkan zat racun gitu ya, untuk penderita gagal ginjal, zat racun dalam darahnya. Nah, kemudian peranan kimia dalam farmasi. Nah, farmasi tentu tahu ya tentang obat-obatan ya. Obat-obatan itu adalah bahan-bahan kimia gitu ya. Ada juga peranan kimia dalam industri lainnya ya. Dalam industri lainnya seperti di sini yang sering kita pakai ya, yang rata-rata kita pakai itu adalah gas. Nah, di dalamnya ada zat kimia. Kemudian dalam industri lain, nah, atau mesin ya, peranan kimia dalam industri atau mesin. Nah, ini adalah contoh pabrik pembuatan pupuk ya. Jadi pembuatan pupuk pun menerapkan ilmu kimia. Gimana caranya biar cepat produknya, cepat waktunya produknya banyak gitu ya. Nah, dalam waktu yang sedikit, dalam waktu yang singkat menghasilkan produk yang banyak. Ada juga pupuk-pupuk lainnya yang misalkan rata-rata nih, kita misalkan orang tuanya adalah petani, maka secara nggak langsung ilmu kimia membantu orang tua kita ya, untuk misalkan lebih menyuburkan padi atau tanaman lainnya gitu ya. Lalu ada juga kosmetik yang udah pakai kenal skincare. Nah, itu juga bahan-bahan kimia.
dan banyak lagi dalam kehidupan sehari-hari ya yang kita pakai bahan kimia. Atau kalau kita ke Indomart contohnya ya, nah itu pasti kalau kita masuk itu semua sudah bahan-bahan kimia. Nah kalau misalkan ada pertanyaan nih, apakah bahan kimia itu berbahaya Bu gitu ya. Nah semua bahan itu kalau tidak ditempatkan pada tempat yang tepat, ya dipakai dengan tepat, maka jatuhnya berbahaya. Misal kita biasa pakai desinfektan ya, desinfektan ya untuk benda-benda yang akan kita pegang gitu misalkan. Lalu desinfektan itu kita minum, tentu akan berbahaya jatuhnya gitu ya. Maka kalau kita tempatkan pada tempat yang tepat, bahan-bahan kimia itu tidak akan berbahaya. Seperti pupuk untuk padi, lalu kita makan, itu jatuhnya akan berbahaya. Jadi itulah peranan ilmu kimia dalam kehidupan kita. Semua hal, baju ya, kemudian cat dinding, lalu nanti ada keramik rumahmu, itu semua dari bahan-bahan kimia gitu ya. Termasuk motor, mobil yang bisa mengkilat, yaitu juga cat dari kimia juga. Ya, sebab yang kedua adalah hakikat ilmu kimia. Ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, struktur, sifat, perubahan atau reaksi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut ya. Jadi tentang materi, apa sih materi? Bukan uang di sini ya, tapi materi itu adalah segala sesuatu yang punya massa dan menempati ruang, itu yang disebut materi di sini ya. Nah, lalu kita akan belajar tentang strukturnya, tentang sifatnya, perubahan reaksi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, di kimia juga belajar tentang angka, karena kita akan menghitung energi misalkan gitu ya. Dan banyak lagi yang akan kita pelajari. Oke, untuk sekilas saja tentang apa sih susunan materi, Bu, gitu ya. Susunan materi di sini yang dimaksud adalah jenis dari materi itu, seperti unsur gitu ya. Jadi penyusun materi itu ada beberapa, salah satunya adalah unsur. Apa itu unsur? Unsur itu adalah zat tunggal ya, zat paling sederhana. Zat tunggal paling sederhana. Contohnya apa? Ya, contohnya misalkan kamu tahu besi ya. Nah, besi itu disebut unsur. Apa rumusnya? Fe gitu ya. Lalu ada hidrogen. Apa rumusnya? H. Ada lagi oksigen. Unsur oksigen rumusnya O. Itu yang disebut unsur. Setelah itu ada yang kedua disebut senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa itu zat yang terbentuk karena disusun oleh beberapa unsur gitu ya. Contohnya, nah kamu pernah lihat besi berkarat ya? Besi berkarat itu senyawa. Misalkan jadi Fe2O3. Lalu ada air ya. Udah tahu air ya? Air itu senyawa, H2O rumusnya. Lalu ada garam. Garam dapur. Itu juga merupakan senyawa, rumusnya NaCl. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada apa nih? Selain unsur dan senyawa, ada campuran. Ya. Apa sih bedanya senyawa dengan campuran? Kalau campuran itu hanya bercampur, tidak membentuk zat baru, gitu ya. Nah, campuran itu ada dua. Ada campuran yang homogen, ada campuran yang heterogen. Homo itu sama, berarti wujudnya kalau setelah dicampur sama. Kemudian kalau heterogen, wujudnya berbeda. Nah, contohnya apa nih? Campuran homogen itu contohnya larutan gula. Apa yang menyusun larutan gula? Air, kita tambahkan gula. Ini namanya campuran, ya. Kemudian kalau yang heterogen,
Contohnya adalah suspensi. Misal air ditambah dengan pasir. Gitu ya. Itu yang disebut campuran heterogen. Homogen itu wujudnya sama. Jadi kalau air sama gula setelah diaduk itu tidak bisa dipisah lagi gitu ya. Kecuali dengan metode tertentu. Nah, heterogen, kalau heterogen kita lihat sekilas nih, air sama pasir mungkin gak sih nyatu? Kan tidak mungkin. Maka dengan kasat mata saja gitu ya, kita sudah bisa menentukan air sama pasir itu bisa dipisahkan gitu ya. Oke, itu unsur, senyawa, dan campuran. Nah, kemudian campuran ini bisa dipisahkan ya. Ada metode pemisahan dari suatu campuran. Yang pertama adalah penyaringan nih. Penyaringan. Tadi air sama pasir bisa nggak disaring? Bisa ya. Air sama pasir nanti disaring, airnya akan keruh, pasirnya akan terlihat kerikil-kerikil kecil gitu ya. Yang kedua ada dengan cara distilasi. Misal ada larutan garam. Nah, kita mau pisah nih, air mau kita pisah dengan garamnya. Nah, bisa dengan cara destilasi. Nah, gambarnya seperti ini. Oke. Kemudian ada juga metode kromatografi. Kromatografi ya. Kromatografi pemisahan warna. Ada juga yang keempat, itu adalah kristalisasi. Kemudian selanjutnya ekstraksi. Dan ada sublimasi. Oke. Nah, selanjutnya untuk sifat materi. Jadi materi itu bersifat mudah terbakar. Mudah terbakar. Kemudian ada juga yang mudah berkarat gitu ya. Seperti besi itu mudah berkarat. Lalu ada yang mudah menguap. Kemudian bisa juga mudah bereaksi. Itu untuk sifat dari materi. Kemudian untuk struktur materi, strukturnya seperti apa sih gitu ya. Nah, dia bisa berupa molekul, unsur. Nah, apa itu molekul? Molekul ini bagian terkecil. Bagian terkecil. Nah, kalau molekul unsur ini adalah ya gabungan dari beberapa unsur yang sejenis. Contohnya misalkan oksigen ya. Oksigen. Ya, gas oksigen itu dia O2. Ya, gas oksigen lambangnya O2. Selanjutnya ada molekul senyawa. Apa itu molekul senyawa? Ini sama seperti molekul unsur, tapi dia gabungan dari beberapa unsur yang berbeda jenis. Ya, contohnya misalkan air H2O ya. Jadi ini beberapa unsur yang tidak sejenis ya, atau atom yang tidak sejenis. Kemudian bisa juga NaCl. Tuh. Selanjutnya ada ion. Nah, ion itu ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Misalkan Na+, Cl-, ya, H+. Kemudian ada OH-, seperti itu. Nah, itu struktur dari materi. Contohnya saja. Nah, selanjutnya ada perubahan materi. Nah, di sini perubahannya ada dua. Yang pertama adalah perubahan fisika. Nah, perubahan fisika ini berupa perubahan fisik. Fisiknya berarti bisa juga dia mencair, melebur, kemudian
membeku. Nah, itu contoh dari perubahan fisika. Lalu ada juga perubahan kimia. Nah, contoh dari perubahan kimia, dia bisa bereaksi gitu ya. Nah, apa sih tanda dari perubahan kimia? Perubahan kimia itu ditandai dari terbentuknya endapan, kemudian ada timbul gelembung gas, lalu terjadi perubahan warna gitu ya. Oke, itu contoh dari perubahan materi. Nah, yang terakhir kimia mempelajari tentang energi yang menyertai perubahan suatu materi. Nah, energinya ini bisa kita mempelajari gimana menghitung energi yang diserap ya, suatu reaksi. Bisa juga menghitung energi yang dilepas ketika suatu zat bereaksi seperti itu. Nah, untuk yang ketiga kita membahas tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Oke, metode ilmiah itu adalah kegiatan yang sistematik, logis, objektif, dan replikatif untuk mengkaji suatu masalah dalam usaha untuk menjelaskan masalah tersebut gitu ya. Jadi itulah metode ilmiah. Kegiatan yang sistematik itu artinya berurut, berurutan, berurut. Lalu logis ya, logis itu masuk akal. Objektif ya, sesuai dengan keadaan. Jadi tidak dimanipulasi gitu ya. Replikatif itu dia kegiatan yang bisa diulang gitu ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengkaji suatu masalah sebagai upaya untuk menjelaskan masalah tersebut. Ya, contohnya kemudian metode ilmiah itu langkah-langkah penelitian ilmiahnya. Yang pertama, merumuskan masalah. Contohnya misalkan nih, masalahnya adalah dampak negatif. Jadi dampak negatif internet bagi remaja. Ya. Atau pertanyaannya adalah apa dampak negatif internet bagi remaja? Nah, kemudian yang kedua, kita mengkaji teori atau temuan sebelumnya. Ada nggak sih kita cari penelitian sebelumnya tentang dampak negatif internet bagi remaja atau dampak negatif TikTok gitu ya bagi remaja. Kita hapus saja deh, kita ganti TikTok bagi remaja. Cari penelitian sebelumnya, kemudian merumuskan hipotesis. Misal nih, TikTok berdampak pada penurunan motivasi belajar gitu ya. Setelah itu kita melakukan eksperimen. Misalkan kita melakukan eksperimen pada pelajar nih, pelajar yang memiliki akun TikTok. Nah, kita mengumpulkan data yang ada tentang TikTok ya. Jadi kita kumpulkan tentang gimana kebiasaan pelajar tersebut gitu ya. Apakah lebih sering TikTokan atau lebih sering belajar. Lalu kemudian yang keenam, mengolah dan menganalisis data. Kemudian semua data itu dikumpulkan, diolah ya. Sinkron nggak, benar nggak, sesuai sama penelitian sebelumnya juga. Ya, lalu eksperimennya tadi gimana? Kita olah datanya, baru kemudian buatlah kesimpulan. Kesimpulannya gimana? Hipotesisnya benar nggak? Ya, jadi kalau hipotesis itu adalah dugaan sementara. Dugaan sementara. Jadi dugaannya adalah TikTok berdampak pada penurunan motivasi belajar. Jadi setelah kita membuat kesimpulan, setelah kita
melakukan eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis data, kita buat kesimpulan. Benar nggak sih? Hipotesis itu benar nggak? Ya, bahwa TikTok bisa menurunkan motivasi belajar siswa. Kayaknya mending TikTokan daripada belajar, bisa gitu ya. Lalu yang ke-8, langkah yang ke-8 adalah membuat laporan. Berarti laporkan semuanya ya. Dari mulai judul, latar belakang, baru sampai ke kesimpulan. Itu dibuat laporannya. Itu contoh dari metode ilmiah. Oke, cukup untuk part 1 kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai berjumpa di part yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.